Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang prosedur umum pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Rani Rahmawati, kemudian ada Adisti Yunia Maulida, lalu ada Mia Sunyati, dan yang terakhir ada Nurdiana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai mempresentasikan materi ini. Yang pertama yaitu ada pengertian prosedur umum pembelajaran. Apa sih prosedur umum pembelajaran? Prosedur umum pembelajaran adalah langkah-langkah atau tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, mau dimanapun itu pembelajarannya, mau itu di kelas, mau itu di laboratorium ataupun di luar ruangan kelas, semuanya harus dilakukan secara prosedur, secara logis dan sistematis. Nah, selanjutnya ada tahapan kegiatan pembelajaran. Ada berapa sih tahapan kegiatan pembelajaran itu? Di sini tahapan kegiatan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama ada kegiatan awal pembelajaran, yang kedua ada kegiatan inti pelajaran, dan yang terakhir ada kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Lalu selanjutnya ada kegiatan awal pembelajaran. Kegiatan awal pembelajaran atau disebut dengan kegiatan pendahuluan adalah upaya untuk menciptakan suasana atau kondisi siap belajar sebelum memasuki tahap kegiatan inti pembelajaran. Nah, di sini ada menurut Soli Abimanyu, pembukaan menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur kegiatan membuka pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Nurdiana. Mengkondisikan pembelajaran atau conditioning. A. Menumbuhkan perhatian dan motivasi. Memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, karena untuk menumbuhkan perhatian membutuhkan motivasi. Yang B. Menciptakan sikap yang mendidik. Misalnya, sebelum belajar dimulai, siswa terlebih dahulu dibiasakan untuk berdoa, mentaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah, disiplin, jujur, dan nilai-nilai lain yang perlu dimiliki oleh siswa. Yang C. Menciptakan kesiapan untuk belajar. Kondisi siswa yang memungkinkan siswa tersebut dapat belajar di dalam kelas secara langsung. Yang D. Menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis atau democratic teaching, di mana suasana kelas dapat memungkinkan siswa merasa senang, aman, bebas, merasa dihargai, dan kondisi pembelajaran positif. Melaksanakan kegiatan apresiasi. Yang pertama, mengecek kehadiran siswa atau absensi. Salah satu kegiatan yang dilakukan pada saat memulai pembelajaran. Kegiatan mengecek kehadiran siswa selain sebagai bentuk mengkondisikan awal pembelajaran juga untuk menegakkan disiplin. Yang kedua, mengecek pemahaman siswa. Cara paling efektif untuk mengetahui pemahaman siswa dengan bertanya langsung saat pembelajaran masih berlangsung. Ketiga, menyampaikan atau menjelaskan tujuan atau kompetensi. Yang keempat, menjelaskan kegiatan atau pengalaman belajar yang akan dilakukan, misalnya melalui diskusi, membaca secara analisis, melakukan percobaan. Kegiatan inti pembelajaran adalah kegiatan pokok siswa untuk mempelajari materi yang telah direncanakan. Menurut PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, prinsip umum pembelajaran yaitu: yang pertama, interaktif. Proses komunikasi pembelajaran harus dijalin secara interaktif. Komunikasi interaktif yaitu proses pembelajaran dilakukan tidak hanya hubungan antara guru dan siswa atau sebaliknya, melainkan hubungan banyak arah dari guru ke siswa, siswa ke guru, maupun siswa dengan sumber pembelajaran lain yang lebih luas. Yang kedua, inspiratif. Pembelajaran
harus dilakukan untuk mendorong siswa secara aktif dan inovatif. Dalam proses pembelajaran ini, siswa tidak untuk mengikuti pola dari apa yang dilakukan atau dicontohkan guru, tetapi siswa didorong untuk memiliki banyak ide atau gagasan baru hasil kreasi diri sendiri. Yang ketiga, menyenangkan. Suasana pembelajaran yang dapat diciptakan rasa gembira, anak senang berada dalam lingkungan pembelajaran sehingga siswa merasa aman dan bebas untuk berkreasi, melakukan berbagai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menantang. Pembelajaran diciptakan untuk membiasakan siswa menghadapi tantangan. Misalnya, siswa diberi soal untuk dikerjakan atau stimulus pembelajaran lain bersifat menantang siswa untuk memunculkan ide-ide baru sehingga kemampuan pikir dapat dikembangkan secara optimal. Di sini juga ada memotivasi peserta didik. Guru harus memerankan diri sebagai motivator dan fasilitator. Ada prakarsa, pembelajaran memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil inisiatif. Ada kreativitas, mampu mendorong siswa agar dapat mengembangkan kreativitas serta ide-idenya. Kemandirian, mendorong siswa untuk memiliki kemampuan komitmen dan percaya diri. Selanjutnya, strategi atau prinsip dalam menerapkan teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu ada konstruktivisme, yaitu ketika siswa masuk ke kelas tidak dalam keadaan kosong dari pengalaman. Yang kedua ada inquiry, yaitu kegiatan inti harus mendorong siswa mampu bereksplorasi. Yang ketiga yaitu ada questioning, yaitu mengembangkan kebiasaan siswa untuk bertanya. Yang keempat ada learning community, yaitu menciptakan suasana pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Yang kelima ada modeling. Pembelajaran siswa tidak hanya cukup dengan materi pembelajaran melalui informasi yang diberikan guru. Yang keenam ada reflection, yaitu membiasakan siswa untuk melakukan perenungan terhadap apa yang telah dipelajarinya. Dan authentic assessment, yaitu pada kegiatan inti guru melakukan penilaian yang sebenarnya. Selanjutnya ada kegiatan penutup pembelajaran. Kegiatan penutupan pembelajaran, menurut Soleh Abimanyu, kegiatan penutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Jadi mengakhiri atau menutup pembelajaran memiliki makna yang luas dan mendalam, yaitu upaya untuk memberikan gambaran yang menyeluruh untuk mengenai materi yang telah dipelajari. Di sini ada unsur-unsur dalam penutup pembelajaran. Yang pertama itu ada merangkum. Jadi guru membuat rangkuman mengenai pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Nah, merangkum bisa juga dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru atau guru itu sendiri secara singkat menyampaikan pokok materi di hadapan si siswa. Lalu yang kedua ada mengajukan pertanyaan. Guru bisa memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mendorong siswa berpikir kembali dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu yang ketiga ada menyimpulkan. Jadi guru bisa membuat kesimpulan dari pokok isi masalah yang telah dipelajarinya. Yang keempat ada memberikan tugas. Ketika penutupan pembelajaran, guru bisa memberikan tugas kepada siswa yang ada kaitannya dengan materi yang telah dipelajarinya. Jadi si guru itu bisa memberikan tugas setelah pembelajaran itu selesai dari materi-materi sebelumnya yang telah dipelajari, yang telah diberikan kepada si siswa. Lalu yang kelima ada refleksi. Ketika menutup pembelajaran, guru bisa mengajak siswa untuk merenung dengan cara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran yang telah
lakukan. Nah, yang keenam ada memberikan tes. Guru bisa mengajukan pertanyaan, baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan. Juga ada hasil belajar menurut Gane. Yang pertama itu ada informasi verbal. Nah, jadi kemampuan siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan atau pengalaman belajar baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua ada keterampilan intelek. Nah, keterampilan intelek ini kemampuan atau kecakapan si siswa untuk menghubungkan antara materi pengetahuan dengan masalah-masalah yang nyata yang telah dihadapi oleh si siswa itu sendiri dari pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, yang ketiga ada keterampilan motorik, kemampuan siswa untuk melaksanakan tugas-tugas gerak baik itu secara fisik maupun jasmani. Di sini juga yang keempat ada sikap. Jadi si siswa ini harus bisa menunjukkan sikap atau pendapat seperti menerima atau menolak sesuatu objek berdasarkan hasil penilaian si siswa itu sendiri. Dan yang kelima ada hasil kognitif. Dari siswa mampu menyampaikan atau menggunakan pemikirannya secara kreatif dan inovatif.